keren ya. Ini apa aja nih, ruangan apa ini? Ya, jadi dulunya ini karena residen, jadi tempat-tempat peristirahatan. Oh, tempat-tempat peristirahatan. Ya, kamar-kamar itu. Gini, Mas Tukul, Mas Tukul dan semuanya. Selama saya di sini itu, ya kalau ya di dalam ataupun yang di museum itu enak sejuk ya, aura itu enak sejuk. Tapi kadang kok pernah suatu ketika saya tuh pas jaga di sini, suatu malam sekitar jam 2 lebih itu, ya mau ke belakang itu kok ada pernah dilihatin sosok ya seperti wanita gitu. Mas Ahmad mungkin mau ngajak siapa? Kalau saya penasaran masih sama noni Belandanya, mungkin ngajak Teh Rida mungkin buat eksplor. Tapi tolong dijaga ya. Siap. Tolong ya. Iya, Mas. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia semesta yang indah. Tadi Mas Ahmad dan Mbak Rida menelusuri apa yang tadi sudah diceritakan Mas Muhammad, bahwa tahun pertama Mas Ahmad di sini di dalam positif, tapi di luar dia pernah melihat sosok noni-noni Belanda. Nah, dan kita juga akan mengeksplor dengan Mas Kang Sulepati dan Mbak Sintia sama Mas Muhammad. Itu terus Mr. Tukul jalan. Penelusuran dipecah. Ahmad dan Rida mencoba menelusuri kemunculan sosok noni Belanda yang sering muncul dan berinteraksi dengan penjaga museum. Ya, nih Mat ya, pemirsa, kalau saya lihat ini pojokan ini kamar mandi, dan waktu kita deteksi awal ini Mas Muhammad ini pertama kali ketemu dengan dia ini persis di pojokan situ ya Mat ya. Dan saya mulai merasakan energinya cukup luar biasa. Coba Mat, bisa ditanya dulu Mat. Itu lagi senyum-senyum di ujung sana sih. Kita coba ajak ngobrol ya. Sosoknya tinggi, seperti sosok orang bule pada umumnya ya, perempuan bule pada umumnya. Ini tinggi sekali dan rambutnya panjang, gaunnya panjang, dan dia membelakangi ke arah sana. Ya Mas, kalau saya nih ya, saya rasakan nih. Jadi gini, kalau dia ini nggak bisa saya cuman dia orang Belanda asli. Jadi pada saat itu dia ternyata yang salah satu pembantaian waktu itu sama Jepang Mat. Iya. Gitu loh, salah satunya. Iya. Dan beliau ini kalau saya perhatikan sekali dipukul itu langsung ini karena patah di leher ya. Patah sebelah sini bukan? Bukan, ini ada satu lagi. Jadi dari banyak sekali residual energi dari pembantaian itu. Jadi ada yang baik dan ada yang buruk gitu ya Mat ya. Mungkin ini dia tertinggal di sini gitu. Tapi kalau sosok ini sendiri semasa hidupnya dia positif ya. Positif. Jadi makanya dia nyaman sih di sini gitu. Jadi dia sempat memperlihatkan sama saya itu satu buku gitu. Terus di situ ada tulisannya For Bartje van Moren. Seperti itu. Bartje ya. Bartje. Mungkin nama Belanda kayak gitu deh, Bartje van Moren seperti itu kan. Flashbacknya dia itu banyak dikelilingi oleh buku gitu loh. Ya. Makanya dia passionnya sama Indonesia ini luar biasa. Jadi mungkin pada saat itu dia ikut tertawan dan ikut terbantai di sini. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di seluruh semesta yang indah ini. Saya masih bersama Kang Sulepati, Mbak Sintia, dan Mas Muhammad. Ada apa di sini nih biasanya? Ada suara-suara, Mas. Ada mengalami apa aja bisa sih? Ya, jadi kalau di sekitar sini ya, yang pernah saya alami ataupun saya rasakan itu dulu seperti suara senjata ya. Senjata. Di perang itu ya. Iya. Senjata perang. Oke. Nah, ketemu lagi nih Mas Tukul nih. Nah, ini pemirsa, ini dengar ceritanya nih. Gimana nih? Serunya seperti apa nih? Ini sosok noni Belanda ini ya, Mat ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, Mat ya, jadi beliau ini seperti bukan menunggu di areal sini ya. Kalau waktu itu yang disaksikan Mas Muhammad tadi, kalau saya lihat sih seperti beliau tuh mau menunjukkan sama Mas Muhammad, seperti kenalan loh gitu loh, Mat. Seperti kenalan bahwa dia pun menetap di sini, diizinkan karena beliau ini mungkin
salah satu pengagum beliau juga mungkin ya, dulunya pada saat itu gitu. Nah, pesan untuk pemirsa nih dari Kang Soleh Pati dulu nih. Alhamdulillah saya lihat sih auranya sangat luar biasa ya di tempat beliau Museum Pangeran Sudirman. Artinya tempatnya memang terlalu kecil ya. Menurut saya sih diperluas lagi karena masih banyak mungkin peninggalan-peninggalan beliau yang mungkin belum masuk sampai ke museum. Kalau dari Ya Mas Tukul, suasananya ini sih sudah sangat nyaman ya, sudah bagus, dipertahankan. Karena menurut saya bangsa yang besar itu Mas Tukul, bangsa yang memang harus tetap menjaga ya, jasa-jasa pahlawan tetap harus dijaga. Seperti itu, kita kan bangsa besar ya Mas Tukul ya. Jadi dipertahankan seperti itu. Luar biasa. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib seluruh semesta yang ini. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan di tempat berbeda yang ada wisatanya, budaya, mitos, legendanya. Gitu terus. Mr. Tukul Jalan-Jalan.